Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini ingin mempresentasikan matematika wajib, materi statistika. Pertama-tama kita ingin memperkenalkan diri kita sendiri. Nama saya Kania Pramesinwari. Nama saya Bibi Mustafa. Nama saya Jihan Syahira. Nama saya Jasin Yusuf. Nama saya Kemas Hafiz. 1. Apa itu statistika? A. Statistika. Dalam penelitian, kita melakukan pengumpulan data. Data tersebut dapat berupa data numerik atau kuantitatif atau data kategorik atau yang disebut kualitatif. Selanjutnya dapat diteruskan menganalisa data sehingga dapat dilakukan penaksiran atau pendugaan tentang kejadian atau keadaan yang mungkin dari objek yang diselidiki tersebut. Dalam metode statistik dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu 1. Statistik deskriptif, merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberi informasi yang berarti. 2. Statistik inferen, merupakan metode yang berkaitan dengan analisa bagian data untuk kemudian digunakan menaksir dan menarik kesimpulan. Yang B itu data tunggal. Ada 9 istilah statistik yang harus kalian pahami, yaitu A. Rataan hitung atau yang biasa disebut min. Artinya sama saja dengan rata-rata nilai hasil hitung. Rumusnya itu X sama dengan data ke-1 tambah data ke-2 tambah data seterusnya sampai data ke N per N, atau X sama dengan sigma N, I sama dengan 1, data ke I per N. Keterangannya itu sigma X sama dengan jumlah data, N itu banyak data, XI itu data ke I. Yang B itu ada median, yaitu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Untuk data yang berjumlah ganjil, ambil nilai yang berada di tengah. Untuk data yang berjumlah genap, ambil rata-rata dua data yang berada di tengah. Atau menggunakan rumus. Kalau ganjil itu rumusnya median sama dengan XN plus 1 per 2. Kalau untuk genap, median sama dengan XN plus 1 per 2. Yang C ada modus. Modus itu di dalam data tunggal diambil dari data yang jumlahnya paling banyak muncul. Habis D, kuartil D atau disebut Q, yaitu membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Rumusnya adalah QI sama dengan I dikali dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 4. QI sama dengan yaitu kuartil ke I dan N yaitu banyak data. E, desil, membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Rumusnya adalah DI ke I dalam kurung N plus 1 dalam kurung dibagi 10. Keterangannya DI sama dengan desil ke I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai 9, dan N sama dengan banyak data. Yang selanjutnya ada persentil. Persentil itu membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Rumusnya PI ke I dalam kurung N plus 1 per 100. Keterangannya PI persentil ke I 1, 2, sampai 99. N sama dengan banyak data. Terus ada jangkauan. Jangkauan itu selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Rumusnya ada X maksimal dikurang X minimum. Selanjutnya ada hamparan. Hamparan itu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya ada R sama dengan Q2 dikurang Q1. Keterangannya R itu hamparan, Q2 itu kuartil atas, Q1 itu kuartil bawah. Selanjutnya ada simpangan antar kuartil atau QD. QD sama dengan Q3 dikurang Q1. Jadi simpangan kata-kata SR sama dengan 1 per N, sigma NI sama dengan 1, mutlak XI dikurang X. K simpangan baku, akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyak data. S sama dengan akar dari sigma NI sama dengan 1, XI min X kuadrat dibagi N. I ragam variasi. S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI min X kuadrat dibagi N. Contoh soal mean yang pertama. Diberikan data sebagai berikut. 4, 3, 5, 4, 6, 3, 6, 7, 8, 7, 8, 8. Hitunglah rata-ratanya. Jawab. Banyaknya data di atas adalah 12. N sama dengan 12.
Rata-rata dari data di atas adalah X sama dengan 1/N, sigma NI sama dengan 1, XI sama dengan 1/12 dikali dalam kurung 4 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 8 sama dengan 1/12 dikali 69 sama dengan 5,75. Maka rata-rata dari data tersebut adalah 5,75. Contoh soal mean yang kedua, diberikan 7 data setelah diurutkan sebagai berikut: A, A plus 1, A plus 1, 7, B, B, 9. Jika rata-rata data tersebut 7 dan simpangan rata-ratanya 8/7, maka A plus B sama dengan pembahasannya A plus buka kurung A plus 1 tutup kurung ditambah buka kurung A plus 1 tutup kurung ditambah 7 ditambah B ditambah 9/7 sama dengan 7. Jadinya 3A plus 2B plus 18 sama dengan 49. Sama dengan 3A tambah 2B sama dengan 31. Dengan melihat A lebih kecil dari 7 dan B lebih besar dari 7, dan mencoba memasukkan nilai A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan B sama dengan 78, akan didapat nilai A dan B yang tepat masing-masing adalah 5 dan 8. Yang memenuhi 3A plus 2B sama dengan 31, dan yang memenuhi A plus B sama dengan 5 tambah 8 yaitu 13. Udah. Sekarang ada contoh soal median yang pertama, yaitu 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka, diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. Ada 5, 6, 7, 3, dan 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah, jawabannya yaitu karena jumlah data adalah ganjil, maka perhitungan median menggunakan rumus median untuk data ganjil. Proses perhitungannya yaitu median sama dengan X dalam kurung 5 plus 1/2 sama dengan X dalam kurung 6/2 sama dengan X3. Dari rumus matematis di atas, diperoleh bahwa median dia adalah X3. Untuk mengetahui X3, maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Hasil pengurutan data adalah sebagai berikut, yaitu 2, 3, 5, 6, 7. Dan karena hasil pengurutan dapat kita ketahui, mediannya X3 yaitu 5. Selanjutnya ada contoh soal median kedua. Median dan rata-rata dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil adalah 8. Jika selisih antara data terbesar dan terkecilnya adalah 10 dan modusnya tunggal, maka hasil kali data pertama dan ketiga adalah, pertama-tama kita misalin datanya dulu. Bilangan data pertama itu P, kedua Q, ketiga R, keempat S. Mediannya sama dengan 8. Kita masukkan ke rumusnya, P plus S per 2 sama dengan 8. P plus S sama dengan 16. Ini hasil pertama. Terus median sama dengan 8. Masukin ke rumusnya lagi, P plus Q plus R plus S per 4 sama dengan 8. P plus Q plus R plus S sama dengan 32. Q plus R plus 16 sama dengan 32. P plus R sama dengan 16. Itu hasil yang kedua. Terus yang ketiga, S min P sama dengan 10. Itu hasil yang ketiga. Jadi, dari hasil yang pertama dan ketiga diperoleh P sama dengan 3, S sama dengan 13, sehingga diperoleh data 3, Q, R, 13. Dari persamaan yang kedua, persyaratan Q plus R sama dengan 16, tetapi harus memenuhi median sama dengan 8 dan modusnya tunggal, sehingga diambil Q7, R9. Maka hasil kali data pertama dikali data ketiga sama dengan 3 kali 9, yaitu 27. Contoh soal modus pertama. 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. 172 cm, 167 cm, 180 cm, 170 cm, 169 cm, 160 cm, 175 cm, 165 cm, 173 cm, dan 170 cm. Tentukan modus tinggi badan siswa.
Jawab. Untuk mengetahui modus dari data di atas, kita tidak menggunakan rumus apapun. Kita menentukan modus ya hanya melalui pengamatan saja. Dari hasil pengamatan, hanya nilai data 170 yang sering muncul, yaitu muncul 2 kali. Sedangkan nilai data yang lainnya hanya muncul 1 kali. Jadi modus data di atas adalah 170. Untuk mempermudah pengamatan dalam mendapatkan modus, kita bisa juga mengurutkan data tersebut. Hasil pengurutan data adalah sebagai berikut. 160 cm, 165 cm, 167 cm, 169 cm, 170 cm, 170 cm, 172 cm, 173 cm, 175 cm, dan 180 cm. Dengan mudah kita peroleh modus yaitu 170 cm. Contoh soal kuartil. Berikut ini adalah data panjang jalan di sebuah daerah dalam satuan kilometer. 5, 6, 7, 3, dan 2. Hitunglah kuartil dari data panjang jalan tersebut. Jawab. Karena jumlah data adalah ganjil dan tidak banyak, maka penghitungan kuartil menggunakan piramida kuartil untuk data ganjil. Pada piramida tersebut, letak kuartil adalah sebagai berikut. Kuartil 1 terletak antara data pertama dan kedua, kuartil kedua adalah data ketiga, dan kuartil ketiga terletak antara data keempat dan kelima. Sebelumnya, data diurutkan terlebih dahulu menjadi sebagai berikut. 2, 3, 5, 6, dan 7. Kuartilnya adalah sebagai berikut. Q1 sama dengan 2 tambah 3 dibagi 2, menjadi 2,5. Q2 sama dengan 5, dan Q3 sama dengan 6 tambah 7 dibagi 2, sama dengan 6,5. Selanjutnya itu ada contoh soal desil. Tentukan desil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, 6. Jawab. Banyak data itu ada 16, data terurutnya 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Letak desil ke-8 yaitu sama dengan 8 buka kurung 16 plus 1 tutup kurung dibagi 10, yaitu sama dengan 13,6. Desil ke-8 sama dengan data ke-13 tambah 0,6 buka kurung, data ke-14 dikurang data ke-13 tutup kurung, yaitu sama dengan 8 tambah 0,6 buka kurung 9 kurang 8 tutup kurung sama dengan 86. Sekarang ada contoh soal persentil. Tentukan persentil ke-65 dari data yang terdiri dari 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 4, dan 5. 1. Tentukan, ya apa sih, diketahui N itu 15. Dan datanya diurut menjadi 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Letak P65 sama dengan 65 tutup dalam kurung 15 tambah 1 dibagi 100. Hasilnya ntar bakal jadi 10,4. P65 sama dengan X100 ditambah 0,4 dikali dalam kurung X11 dikurangi X10. Hasilnya adalah 7 plus 0,4 dikali dalam kurung 8 dikurangi 7. Hasilnya nanti sama dengan 7,4. Maka nilai persentil ke-65 adalah 7,4. Selanjutnya ada contoh soal jangkauan. Hitunglah rentang dari data 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Jadi karena jangkauan itu rumusnya R sama dengan X maksimal dikurang X minimal, dari data tersebut, data terbesarnya itu adalah 25, data terkecilnya ada 17. Jadi tinggal kita kurangin 25 kurang 17 sama dengan 8. Contoh soal hamparan. Pengetikan tabel di bawah ini. Hamparan dari data yang diberikan pada tabel di atas adalah untuk mendapatkan nilai hamparan perlu diketahui terlebih dahulu nilai kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Jumlah data sama dengan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 4 sama dengan 40. Letak kuartil di bawah berada di 4 bagian bawah
bagian data dan letak kuartil atas berada di 3/4 bagian data. Letak kuartil bawah berada pada data ke 1/4 kali 40 yaitu 10. Letak kuartil atas berada pada data ke 3/4 kali 40 yaitu 30. Mencari nilai kuartil bawah. Q1 sama dengan 54,5 tambah 1/4 dikurang 4 kali 10 dikurang 4 dibagi 36 kali 5 sama dengan 54,5 tambah 10 dikurang 4 dibagi 36 kali 5 sama dengan 54,5 tambah 6/36 dikali 5 sama dengan 54,5 tambah 0,83 yaitu 55,33. Mencari nilai kuartil atas. Q3 sama dengan 69,5 tambah 3/4 kali 40 dikurang 28 dibagi 36 dikali 5 sama dengan 69,5 tambah 30 dikurang 28 dibagi 36 dikali 5 sama dengan 69,5 tambah 2/36 kali 5 sama dengan 69,5 tambah 0,28 yaitu 69,78. Mencari nilai hampangan atau jangkauan antar kuartil adalah Q3 dikurang Q1 sama dengan 69,78 dikurang 55,33 sama dengan 14,45. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.